masih sehat. Biadab orang-orang tuh udah korup, udah gitu salah-salah gitu. Karena kayak gini loh. Masuk neraka paling bawah itu orang korupsi urusan MBG ini. Masih seperti kata presiden kemarin, biadab itu. Orang kayak gini loh. Nyawanya dipertaruhkan kayak gini. Keluarganya ya. Pak, minta maaf ya. Aku minta maaf ya. Aduh. Tapi sudah ini. Barusan aja dia tenang. Tenang tadi ya. Oke. Nggak usah dibangunin. Nggak bisa, kalau lagi tenang. Bapak hari-hari pekerjaannya apa? Bawa supir, Pak. Supir. Oh, udah berapa hari ini nggak kerja dong ya? Iya. Mulai kejadian itu lah, Pak. Iya. Ada nomor teleponnya? Kakaknya ada nomor teleponnya? Boleh, aku mana Munir minta nomor teleponnya nih. Aku minta dilapori perkembangannya. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Iya. Ada apa aja, bukan hanya masalah kesehatan. Misalnya ada yang bisa saya bantu apa yang lain-lain, komunikasi sama ajudan saya bisa. Kak siapa namanya? Winda, Pak. Dalam? Winda, Pak. Winda, iya. Kalau perlu ada treatment khusus atau apa, Ibu kasih tahu saya. Iya. Saya ingin Pulih. iya. Siap, obat. Aku ini Pak ya, minta maaf ya. Tapi tolong dimonitornya Kak ya. Perkembangan nanti sehari-hari saya telepon. Boleh? Aku ingin sehat Pak. Iya. Saya punya anak juga Pak. Iya, Pak. Saya bayangkan anak saya kayak gini kan gimana Pak perasaan kita. Ya kan Pak. Kita sama-sama bapak ini kan aku ngerti lah gitu. Ya Pak ya. Bagian mana? Coba kok kalau adikmu, keluargamu kayak gitu gimana perasaanmu? Kita nih nggak hanya sekedar kasih makan gitu. Biadab orang-orang tuh udah korup, udah gitu salah-salah gitu. Karena kayak gini loh. Masuk neraka paling bawah itu orang korupsi urusan MBG ini. Masih seperti kata presiden kemarin, biadab itu. Orang kayak gini loh. Nyawanya dipertaruhkan kayak gini. Kita semua kan punya anak Pak. Siap lihat kayak gitu. Kita aja sedih lihatnya. Apalagi bapaknya kandungnya itu. Kak mana tuh lihat anak kesayangannya kayak gitu. Aduh ya Allah. Mati itu gak akan ubah apapun yang terjadi. Sampai sekarang anakku ini di rumah sakit bilang nengok piring rumah sakit ini aja ada rasa trauma. Tertambah Rina, rencana apa kamu dari Amanda balik lagi kemari. Karena kami ditanyain seperti apa perasaan kamu sebagai orang tua, bahkan aku sebagai orang tua sampai sekarang racun apa sih yang terdeteksi di ikan itu? Kami tak tahu. Itu yang kami ingin tahu. Racun apa yang terdeteksi di dalam ikan itu? Racun apa? Ibu, saya kepala badan ibu. Lah dia semabdoy, Pak. Lah dia semabdoy. Dari Amanda kami dipulangkan sampai rumah anakku gatal, kebas, bawa lagi kemari. Lakau merokok, Pak Lakau. Setebas. Alhamdulillah. Aku hanya itu permintaanku. Racun apa sih yang terdeteksi di ikan itu sampai hari ini kok kami nggak tahu? Racun apa? Racun apa? Nah, ini racun si basikan nih, makalah sampai Gundari lari hasil racunnya. Apa sih racunnya? Intinya kami dari
Apa racunnya? Kai racunnya si Basai. Malam sekali anak Pak. Cepat keluar klarifikasi atas apa penyebab anak kami. Sebab kami satu malam di rumah sakit. Racun apa? Masa sampai beberapa sampai empat hari masa nggak terdeteksi? Sudah. Masih sehat. Harus social handling, hati-hati. Ini nggak hanya komasa aja, ini masalah nyawa seseorang. Kau bayangkan itu adikmu, kau bayangkan itu anakmu, kau bayangkan itu. Jadi mohon maaf, perasaan saya antara sedih sama marah perasaan saya hari ini. Saya sedih dan marah sama keadaan, marah sama kesedih sama keadaan saya. Saya kesini khusus ya, ini nggak boleh lagi. Saya sebagai kepala badan gizi akan melakukan segala hal bagaimana caranya supaya nggak boleh ada lagi orang-orang itu kemudian anak-anak kita keracunan masuk rumah sakit. Nggak boleh ada. Bukan masalah jumlah berapa yang keracunan, tapi satu orang pun nggak boleh ada keracunan ya. Jadi saya udah ingetin semua ke jajaran BGN ya. Ini nggak main-main lagi. Kalau kau kemarin main-main, mohon maaf lah. Yang ini kita nggak main-main lagi. Yaitu sudah kami coba cek investigasi sementara. Jadi itu kelalaian ada pada pengolahan. Jadi bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer. Ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer. Itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di itu kan, mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya, kelalaian, kebodohan ya. Oh saya khilafnya itu menyangkut nyawa seseorang nih, hidup dan matinya seseorang loh. Jadi ini kita nggak cuma masalah kerja, sopir itu kerja, sopir bus itu kerja, dia bertanggung jawab sama puluhan orang yang ada di belakangnya. Dia nggak boleh lalai. Kalau lalai bisa mati semua. Nah ini sama ya, kepala dapur sama ya. Tidak boleh ada kelalaian. Tidak boleh, zero ton, nggak boleh lalai. Jadi kita berusaha untuk memastikan. Dan saya minta kepala dapur atau siapapun yang merasa nggak sanggup kerja, kau keluar aja ya, daripada kemudian membahayakan nasib nyawa seseorang.